warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari 11 Akuntansi 1. Hari ini saya akan sedikit ceramah mengenai scroll terus atau bertumbuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan serta kesempatan hingga kita bisa berada di sini pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya sayangi, sebelum mulai saya tanya dulu, di sini siapa yang kalau bangun tidur langsung scroll atau cek HP? Pasti kita semua itu sering banget ya, baru bangun tidur langsung cek HP untuk lihat notif atau sekedar buka-buka sosmed untuk scroll. Biasanya tuh urutannya begini: buka mata, ambil HP, buka notif, buka TikTok. Terus niatnya cuma 5 menit, kebablasan bisa sampai 1 jam atau setengah jam. Ada yang pernah begitu? Kalau pernah berarti kita satu server. Teman-teman, di zaman sekarang kita hidup di era yang serba cepat. Informasi datang setiap detik. Ada yang viral hari ini, besok udah tenggelam. Kadang kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain sampai lupa memperbaiki kehidupan kita sendiri. Kita sering nih lihat orang sukses di media sosial. Ada yang umur 17 tahun udah punya bisnis, terus jadi konten kreator keliling dunia. Lalu kita mulai membandingkan diri kita sendiri. Kok kita belum bisa kayak dia ya? Kok hidup dia kelihatan seru banget ya? Kok hidup kita gini-gini aja ya? Padahal yang kita lihat hanyalah potongan dari beberapa video atau potongan dari beberapa detik yang dia upload ke sosial media. Kita nggak tahu keseluruhan ceritanya tuh gimana. Nah, di sini Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya yang berbeda. Allah tidak menilai siapa yang paling terkenal, siapa yang banyak followersnya, atau siapa yang videonya paling FYP. Allah paling melihat usaha, niat, dan amal kita, teman-teman. Teman-teman, salah satu masalah anak muda sekarang terlalu banyak menunda. Nah, kayak aku sendiri nih, aku nih mau belajar, aku bilang kayak, nanti dulu lah, sebentar dulu, 5 menit dulu, aku mau scroll TikTok kayak gitu. Misalnya contohnya, terus kayak aku mau ngerjain tugas, nanti aja lah, hari Sabtu masih panjang ini durasinya atau deadline-nya gitu kan. Terus kayak mau hafalan ini, nanti dulu lah, gampang gitu mah, cuman sedikit. Nah, sampai akhirnya tuh kita nggak sadar, kita tuh numpuk tugas kita yang nggak bakal habis ya kan. Padahal waktu adalah sesuatu yang tidak bisa berputar kembali. Kalau kuota internet habis bisa beli lagi, kalau uang habis bisa dicari lagi, tapi kalau waktu tidak ada tombol unduh untuk mengulang lagi. Karena itu kita harus menghargai waktu yang telah Allah berikan. Tidak perlu langsung menjadi sempurna, tidak perlu berubah 180 derajat dalam semalam. Mulailah dari langkah kecil-kecil. Kalau biasanya sholat suka ditunda-tunda nih teman-teman, aku juga masih sama sih, kita belajar bareng-bareng ya. Kayak sholat masih ditunda-tunda, kayak coba sholat untuk tepat waktu. Kalau biasanya belajar 10 menit lalu buka sosial medianya 1 jam gitu, coba dibalik sedikit, belajarnya jadi 1 jam, scroll TikToknya 5 menit. Walaupun aku tahu banget susah banget ya teman-teman untuk seperti itu, tapi apa salahnya untuk kita mencoba gitu kan. Aku juga lagi mencoba. Nah, kalau biasanya kita suka berkata kasar, siapa di sini teman-teman yang suka berkata kasar? Nah, mulailah belajar menjaga lisannya ya teman-teman. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Teman-teman yang berbahagia, kita sering sekali fokus pada apa yang belum kita miliki sampai lupa menghargai apa yang sudah kita punya.
kita mengeluh karena HP kita biasa aja, padahal masih banyak orang yang kesulitan membeli kebutuhan pokoknya. Kita udah punya HP aja tuh seharusnya udah bersyukur gitu kan teman-teman. Kita mengeluh karena tugas sekolah banyak, itu pasti banget sih, karena aku juga masih sering ngeluh karena tugas aku banyak banget kan, apalagi untuk aku yang SMK ini lagi PKL tapi masih ada tugas-tugas yang diberikan, itu aku biasanya suka ngeluh. Tapi setelah dipikir-pikir, kita diberi kesempatan untuk belajar itu adalah sebuah kesempurnaan di dunia ini. Bersyukurlah guys. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi. Bersyukur berarti menghargai apa yang ada sambil tetap berusaha untuk lebih baik, teman-teman. Menjadi anak muda di zaman sekarang memang tidak mudah ya teman-teman. Tekanan dari sekolah, keluarga, teman, dan medsos sering membuat kita lelah. Tapi ingat, tidak harus jadi seperti orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tidak apa-apa berjalan pelan-pelan asal tidak berhenti, teman-teman. Tidak apa-apa pegal asal kita mau bangkit lagi. Mari kita gunakan masa muda ini untuk hal yang bermanfaat. Perbanyak belajar, beribadah, berbuat baik kepada orang tua, dan menjaga pergaulan. Karena suatu hari nanti yang akan kita sesali bukan kegagalan yang pernah terjadi, melainkan kesempatan yang kita sia-siain, teman-teman. Akhir kata, jangan sampai kita hanya hidup diisi dengan scroll sampai lupa bahwa kita juga harus grow. Semoga kita semua menjadi generasi muda yang cerdas, berakhlak baik, bermanfaat bagi sesama, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.